untuk kita semua. Balik lagi bersama saya Gabriel Safarharjo dengan NIM 1810611094. Tugas ini saya buat untuk pemenuhan UTS Hukum Laut. Saya kelas D dan topik yang akan saya ambil adalah klaim Indonesia atas perairan Ambalat dalam perspektif hukum laut. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan 2/3 dari luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah lautan yang memiliki 17.506 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Pulau Siapadan dan Legitan merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah Indonesia mengelola aset negaranya. Konflik Ambalat ini merupakan konflik antar negara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan klaim atas perairan di wilayah Sulawesi tersebut yang berindikasikan potensial kekayaan migas yang cukup besar. Malaysia mengklaim perairan Ambalat berdasarkan peta yang dibuat pada tahun 1979, mengklaim negaranya sebagai negara kepulauan sehingga mereka merasa dapat menggunakan ketentuan sesuai dasar klaim tersebut. Blok Ambalat terletak di wilayah muara Sungai Kayan yang membentuk delta pada bagian lepas pantai berkedalaman antara 1.000 sampai 2.375 meter di bawah permukaan laut pada landas kontinen. Wilayah sampai kedalaman tersebut merupakan kelanjutan dataran Kalimantan wilayah Indonesia yang merupakan cekungan sedimentasi bagi pengendapan sedimen terigneous. Dasar hukum klaim Indonesia. Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa perairan Ambalat adalah bagian wilayah Indonesia. Indonesia maupun Malaysia sama-sama telah meratifikasi kesepakatan global tentang aturan penggunaan laut dan sumber daya alamnya. Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan hingga diakui secara internasional, sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 82, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di Nusantara Indonesia, atau lebih jauh lagi sampai kelanjutan alamiah dari pulau-pulau terluar Indonesia ke dasar laut. Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur karena batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Letak Siot Ambalat masih dalam jarak 200 mil dari garis dasar kepulauan Nusantara di pantai Kalimantan Timur. Fakta tersebut yang menguatkan bahwa Siok Ambalat memang masih dalam jangkauan wilayah Indonesia dan Indonesia berhak atas pengelolaannya. Terlebih lagi bahwa Indonesia telah melakukan eksploitasi dan eksplorasi pada Siok Ambalat dan wilayah sekitarnya sejak dulu. Pada saat itu Malaysia tidak pernah melayangkan nota protes atau klaim Indonesia tersebut. Peraturan internasional yang terkait dengan konflik Ambalat adalah: pertama, UNCLOS tahun 1982 artikel 46, UNCLOS 82 artikel 47, UNCLOS 82 artikel 57. Lalu yang keempat UNCLOS 82 artikel 76, yang kelima UNCLOS 92 artikel 77 tentang continental shelf. Strategi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Ambalat ada melalui jalur diplomasi luar negeri. Yang pertama, strategi Deplu. Departemen Luar Negeri berfungsi sebagai juru bicara kenegaraan dengan pemerintah Malaysia. Bisa dikatakan bahwa Deplu memikul beban yang cukup berat karena setiap bentuk negosiasi dapat berpengaruh terhadap hasil keputusan. Deplu menekankan pada soft diplomasi, yaitu dengan cara penyelesaian masalah secara halus tetapi tetap mempertahankan misi dengan kuat tanpa merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Posisi Indonesia terhadap Malaysia dapat dikuatkan karena berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Walaupun Malaysia bisa dikategorikan sebagai negara-negara yang tetap pada pendiriannya, negosiasi tetap berjalan dan memang cukup alot dan kedua negara terus pada pendiriannya. Staf Divisi Perjanjian Luar Negeri memberikan pernyataan bahwa Deplu akan terus mengembang tanggung jawab sebaik mungkin untuk mempertahankan kedaulatan negara. Strategi TNI Angkatan Laut. Strategi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yaitu menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif pencegahan dan represif tindakan. TNI AL melihat masalah konflik Ambalat ini lebih dari sisi pertahanan. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Biro Hukum dan Keamanan Mayor Kresno Bintoro, menyatakan bahwa tidak akan memberikan sejengkal pun terambil. Walaupun memang perang sangat-sangat dihindari, gelar operasi pun dilancarkan pada wilayah perbatasan untuk menjaga agar kapal Malaysia tidak melanggar kedaulatan Indonesia. Strategi DKP. Dalam hal ini DKP lebih berfungsi sebagai badan yang mengatur mengenai pengelolaan pulau-pulau Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil dan terluar di Indonesia. Menurut Insinyur Didi Sadili, solusi yang dapat diberikan dalam menyelesaikan konflik Ambalat yaitu: pertama, tertib administrasi pemerintahan. Pemerintah seharusnya segera secara detail dan jelas memasukkan seluruh bagian yang masuk wilayah Indonesia dengan setiap keterangan mengenai data demografi dan data statistik dari keseluruhan pulau-pulau tersebut. Yang kedua, memberikan nama atau toponim pada semua pulau-pulau yang ada dalam wilayah Indonesia. Analisis.
Perundang-undangan nasional Indonesia dianggap masih perlu pengkajian lebih dahulu dan perlunya perbaikan. Perbaikan dan pembenahan undang-undang ini dimaksudkan agar status hukum dapat terjamin tanpa adanya ketidakselarasan antara undang-undang nasional dengan UNCLOS 1982 yang telah diakui oleh dunia internasional. Undang-undang nasional yang dianggap perlu diadakan perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 mengenai landas kontinen. Terdapat perbedaan konsep antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 dengan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 72 hanya membuat bahwa kawasan landas kontinen Indonesia mencapai kedalaman 200 meter atau lebih. UNCLOS 1982 menjelaskan konsep yang lebih baru bahwa jarak landas kontinen mencapai 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menyamakan dengan ketentuan internasional yang berlaku, akan lebih baik jika pemerintah dapat mengamandemen undang-undang tersebut dengan mengacu pada UNCLOS 1982 yaitu Konvensi PBB mengenai hukum laut. Strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik AMBALAT saat ini adalah dengan melakukan koordinasi yang baik oleh semua pihak yang bersangkutan. Setiap departemen melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dengan satu tujuan dan kerjasama yang solid, konflik AMBALAT akan segera terselesaikan dan bangsa Indonesia tidak akan kehilangan wilayah tersebut.